Manusia tuh 30 hari nggak makan bisa nggak mati. 3 hari nggak minum nggak ada masalah. 3 menit nahan nafas mungkin bisa, tapi 3 detik nggak bisa kalau nggak ada harapan. Leadership yang baik ketika diarahkan, dipusatkan kepada satu hal yang self-sacrifice, maka itu justru akan menginspire komitmen dari orang-orang yang kita pimpin. Giving nggak pernah tentang apa yang kurang aku terima, tapi selalu aku kurang kasih apa ya. Dan ini bukan tentang duit, ini tentang hidup kita, waktu kita buat orang-orang yang kita pimpin. Jadi di dua pasal terakhir ini saya mencoba ya, sekali lagi mencoba untuk memberi judul Eternal Perspective. Eternal itu keabadian, jadi sesuatu yang beyond, hampir tidak ada batas dan limitnya. Dan saya berharap keterbatasan saya dalam menyampaikan message dua pasal terakhir 1 Korintus ini tentunya berharap supaya Bapak Ibu teman-teman semua pasti saya percaya juga sudah membaca, punya pemahaman, punya revelation, pewahyuan, insights yang baru, bukan dari saya tapi dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus. Baik, tanpa memperpanjang, jadi eternal centric leadership. Ayat yang menjadi pokok dari chapter 1 ini, saya akan bagi dalam 3 sub pembahasan, 3 chapter kira-kira. Yang pertama saya ambil dari ayat yang terakhir di pasal 15. Therefore, oleh karena itu, saudara-saudara, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord. Jadi ada 3 kata kunci di sini. Berdiri teguh, jangan goyah, dan harus giat selalu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena semua persekutuan atau pekerjaan dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Nah, seringkali kita dalam menjalani hidup, kepemimpinan, leadership, atau apapun yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, itu kita tidak tahu endingnya seperti apa. Nah, pada saat menjalani lembah atau menjalani tantangan, itu seringkali muncul banyak sekali keraguan-raguan, mungkin ketakutan, kegelisahan, bahkan mungkin sangat manusiawi untuk muncul apa yang disebut setengah ketidakpercayaan. Tapi bayangkan bahwa seandainya kita tahu endingnya seperti apa, maka semuanya akan berubah pola pikir kita. Nah, saya mau memulai dengan sebuah prelude cerita sedikit bahwa pernah nggak, dan saya yakin jawabannya minimal, pasti pernah di dalam hidup kita ngalamin suatu hal, apapun itu, lalu setelah kita selesai melewati suatu kronologi waktu, dan sayangnya waktu tidak bisa diputar kembali. Maka waktu kita noleh ke belakang, ada satu kalimat yang muncul dalam kita, seandainya saja, titik, titik, titik. Nah itu macam-macam tuh. Bisa berupa syukur, tapi seringkali berupa sebuah penyesalan. Seandainya saja, gitu. Misalkan kita tahu bahwa, oh dalam perjalanan macet, gitu, di ibu kota Jakarta macet sekali 4 jam. Akhirnya bersyukur sampai rumah dengan selamat, dengan baik. Tapi kita berpikir, seandainya saja saya tahu kalau hari ini bakal macet 4 jam di perjalanan, saya nggak keluar rumah duluan deh. Atau saya memutuskan untuk tidak jadi pergi misalkan. Tapi kita tidak akan pernah bisa tahu hal tersebut karena kita tidak bisa baca masa depan. Nah, tapi dalam eternal centric leadership ini ada satu kekekalan yang sering kali dibahas
berkali-kali di pasal 15 ini dalam kata-kata kebangkitan. Nah, saya memutuskan untuk tidak mau membahas kebangkitan karena saya tidak terlalu paham. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya tentang kebangkitan segala macam, saya pun punya pertanyaan dan curiosity, keingintahuan yang luar biasa tentang hal tersebut. Tapi mari kita simpan hal-hal seperti itu. Tapi masa depan yang hanya Tuhan yang tahu, eternal atau eternity itu akan menjadi center dalam leadership kita supaya apa? Nah, poin yang pertama, supaya kita punya harapan di tengah-tengah adversity. Jadi hope in the face of adversity. Adversity itu artinya adalah challenge atau keadaan-keadaan yang sulit atau keadaan misfortune. Misfortune itu ketidakberuntungan. Nah, di pasal 15 ayat 19 disebutkan bahwa kalau saja tidak ada kebangkitan, maka semua hal effort dalam leadership atau apapun pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita lakukan itu akan sia-sia. Nah, ini muncul lagi kata-kata seandainya. Tapi seringkali dalam menjalani proses perjalanan kepemimpinan atau hidup kita, kita tidak tahu. Nah, tapi di sini sebetulnya kita punya hope karena kita sebenarnya sudah tahu apa yang akan terjadi di depan, kita belum mengalaminya, tapi janji Tuhan sudah memberikan itu. Kalau kita punya hope, kita anchor apa bahasanya, menjangkarkan atau meletakkan kepercayaan kita atau visi kita, kegigihan daripada apa yang kita kerjakan itu pada sebuah harapan yang kekal di dalam Tuhan yang diwakili dalam cerita di pasal 15 ini yaitu sebuah kisah tentang kebangkitan yang dijanjikan tersebut, maka tentu saja kita akan tidak goyah. Di awal dibilang bahwa berdiri teguh, jangan goyah, jangan gerak sedikit pun, jangan goyah, tapi kamu harus tetap giat. Kalau lagi situasinya baik, tidak sulit untuk melakukan tersebut. Tetapi ketika kita di dalam atau di tengah-tengah adversity, keadaan yang sulit, keadaan yang kurang menguntungkan, bertubi-tubi, kayaknya kok sial dan sial dan sial, maka muncul manusiawi untuk kita jadi ragu-ragu. Nah, di Galatia pasal 6 ayat 9 disebutkan bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena nanti akan tiba waktunya ketika kita akan menuai. Oleh sebab itu, you do not give up. Jangan give up. Nah, saya sering kali bilang ada rumus hope yang saya sering ngomong bahwa tiga, manusia tuh 30 hari nggak makan bisa, nggak mati. 3 hari nggak minum bagus, nggak ada masalah. Ya, terus 3 menit mungkin rekor dunia nggak nafas, nahan nafas mungkin bisa, tapi 3 detik nggak bisa kalau nggak ada harapan. Jadi seringkali di dalam perjalanan kepemimpinan kita, itu yang paling penting itu punya hope. Dan akan sangat indah kalau hope itu kita letakkan di sesuatu yang kekal, yaitu keabadian dan harapan atas kebangkitan Tuhan itu sendiri. Nomor dua, bicara tentang purpose. Di ayat yang terakhir ini adalah itu akan memberikan meaning kepada semua pekerjaan kita. Jadi kalau di ayat yang di kiri bawah ditulis 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, ini ayat template buat setiap orang Kristiani yang meninggal. Ya, selalu dikutip ayat ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dengan luar biasa, sehingga tersedia mahkota kebenaran. Gitu. Nah, ini sekali lagi sama dengan apa yang saya sampaikan di depan. Seandainya saja kita tahu endingnya seperti apa, dalam hal ini Paulus mengumpamakan bahwa dia mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis finish, dapat mahkota kebenaran, maka dia tahu tujuan akhirnya itu di sana, sehingga dalam menjalani perjalanannya sesulit apapun, dia punya endurance. Nah, ini pernah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu di kitab sebelumnya adalah harapan menimbulkan ketekunan, tahan uji, dan lain sebagainya. Nah, itu ada di, kebetulan waktu itu saya yang bahas juga. Jadi, kalau kita tahu purpose-nya apa, tujuannya apa, maka kita akan punya endurance. Nah, seringkali kita nggak tahu atau kita lupa terhadap purpose kita jalanin. Oleh sebab itu, dalam segala hal, baik itu pelayanan maupun di marketplace maupun apapun yang kita lakukan, seringkali kalau kita sudah melakukannya secara rutin, kita jadi semi autopilot. Seringkali kita lupa atau garis tujuan purpose-nya itu tersamarkan. Nah, oleh sebab itu selalu alangkah baiknya untuk berhenti sejenak dan mungkin looking back. Makanya di beberapa pelayanan seringkali ada retreat dan lain sebagainya.
itu baik untuk refleksi, untuk melihat ulang, untuk mengkalibrasi ulang bahwa kita ini punya perjalanan yang sebenarnya purpose-nya sudah tahu. Nah, kalau saja kita bisa percaya terhadap itu dalam bentuk harapan tadi, dan kalau kita saja tahu bahwa semua ini ada tujuannya, maka harapannya bukan berarti masalah atau kesulitan yang dihadapi itu hilang, belum tentu. Tapi at least akan muncul satu endurance, ketahanan untuk bisa menjalaninya dengan baik. Lalu Paulus di leadership yang berbasis atau berpusat kepada eternity ini juga menyampaikan di ayat 31 dari pasal 15, memberikan contoh bahwa dia bilang tiap hari dia berhadapan dengan maut. Dan dia bilang di situ bahwa itu benar, aku sampaikan kepada kamu itu adalah hal yang benar. Kita bacalah cerita di Perjanjian Baru yang mostly ditulis oleh Rasul Paulus dan dia seringkali menghadapi hal-hal yang sangat-sangat tidak mengenakan. Baik itu ditangkap, masuk penjara, dipasung, kemudian digigit ular, dan lain sebagainya. Jadi dia menunjukkan satu contoh atau teladan yang selfless atau self-sacrifice. Supaya apa? Leadership yang baik ketika dipimpin atau diarahkan, dipusatkan kepada satu hal yang self-sacrifice, maka itu justru akan menginspire komitmen dari orang-orang yang kita pimpin. Dan yang terakhir di chapter 1 ini adalah, seperti yang tertulis juga di ayat 58 adalah, yang penting kita punya steadfast conviction. Jadi yakin, teguh. Teguh itu yakin udah. Kalau di kasino atau bet itu mungkin seyakin sampai, wah udah all in deh, udah. Kalau ditanya kenapa berani, ya berani udah pasti, udah yakin pokoknya. Nah, keyakinan seperti itu yang akan sangat memiliki dampak terhadap leadership atau kepemimpinan kita. Dan itu akan menularkan satu api atau kobaran semangat di orang-orang yang kita pimpin. Jadi, saya rasa di 1 Korintus ini ditutup dengan baik bahwa berdiri teguh, jangan goyah, tetap harus giat bekerja. Karena all our hope, pengharapan kita itu tidak akan sia-sia. Oke, jadi saya ulang singkat, ada hope, baik itu di tengah adversity, hal yang tidak mudah, hal yang sulit, hal yang tidak menguntungkan. Kemudian kita harus tahu atau selalu mengkalibrasi terhadap tujuannya itu apa. Supaya apa? Supaya kita punya endurance. Yang ketiga, meneladani Paulus dalam hal self-sacrifice. Kamu lihat sendiri nih, aku di depan, aku berjuang, ya kan? Berhadapan dengan maut setiap hari. Itu memberikan contoh. Bukan seperti pemimpin masa kini, saya tidak mau menyebut siapa, yang mungkin dia suruh pion-pionnya yang ke depan, tapi dia di belakang. Tapi ini menunjukkan teladan di depan dan pada akhirnya adalah bersama-sama untuk memiliki keyakinan yang teguh seperti yang ditulis di ayat terakhir di 1 Korintus 15. Nah, saya akan masuk ke satu pembahasan chapter kedua yang saya rasa chapter 2 ini yang paling kena buat saya pribadi. Dalam persiapan materi ini walaupun sebetulnya udah siap dari beberapa minggu yang lalu tapi ya pada saat membacanya lagi itu membuat kita berpikir dan berpikir lagi. Saya beri judul chapter yang kedua ini adalah Worthy by Grace. Jadi mulia atau layak hanya karena kasih karunia yang mengambil inspirasi dari 3 ayat 9, 10, 11 dari 1 Korintus 15. Jadi kalau kita baca, saya izin baca sebentar di 1 Korintus 15 ayat 9, 10, 11. Jadi dia bilang, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Di terjemahan sini dibilang bahwa I am the least, paling kecil, paling hina, gitu ya, paling nggak layak. Dia bilang bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, dan kita semua tahu ceritanya adalah sejarah di mana nama Saulus berubah menjadi Paulus. Di ayat 10 dia bilang, tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Nah, kita akan bahas dari 3 ayat tersebut. Jadi yang pertama adalah kita pemimpin yang baik itu leading from humility, bukan entitlement. Zaman sekarang banyak pemimpin yang merasa ya saya sudah dipilih, saya sudah ditunjuk,
Bahkan saya menang voting untuk menjadi pemimpin, maka saya entitled. Saya yang paling X, saya yang paling Y, saya yang paling C. Saya yang paling kompeten, saya paling mampu, saya paling dan paling dan paling. Jadi berkaca atau selalu berbalik kepada entitlement. Tapi Alkitab nggak nyuruh seperti itu. Alkitab nyuruhnya lead from humility. Dan Paulus memberikan contoh bahwa aku ini yang paling kecil, aku ini yang paling hina. Leadership itu bukan tentang personal status bahwa kita ini, wah kita punya sebuah kehebatan, kita punya keuntungan, privilege, kita punya pride, gengsi, kebanggaan. Itu semua nggak ada artinya di hadapan Tuhan karena semua itu karena kasih karunia. Kalau kita mau menilik lagi sampai ke titik yang paling akar, ya tidak ada satupun dari kita yang layak sebetulnya. Kita semua itu kalau nggak ada pengorbanan Tuhan di kayu salib, ya kita semua mati, udah titik, udah. Jadi tidak perlu ada entitlement dan leading from humility seperti apa yang dibahas di 1 Korintus 15 ayat 9, 10, dan 11 ini. Saya sangat berharap bisa jadi reminder buat kita semua bahwa seperti yang Filipi 2 ayat 3 sampaikan, jangan ngerjain sesuatu itu karena ambisi pribadi, kepentingan sendiri, atau demi pujian yang sia-sia. But rather, namun, in humility, value others above yourself. Taruh kepentingan orang dengan kerendahan hati, kepentingan orang di atas kepentingan sendiri. Nah ini bahkan di pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila atau PPKN atau apapun namanya zaman sekarang, ya selalu diajarkan, tapi pada saat pempraktekannya kan tidak semudah itu. Saya berharap buat saya sendiri maupun Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa jadi reminder yang baik buat kita semua. Biblical leadership itu leading from humility. Nomor dua, Paulus bilang saya yang paling hina, gak layak disebut rasul. Namun hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, aku ini adalah aku sebagaimana aku ada sekarang. Nah, pada saat dia menjadi vulnerable, rapuh dan menyampaikan ini secara gamblang di depan jemaat di Korintus, menyatakan bahwa aku ini paling hina, saya mendapatkan insights bahwa seringkali ketika kita menyampaikan hal yang buruk atau negatif, ini hina, tidak layak, itu konotasi negatif. Itu bisa pedang bermata dua. Di satu sisi bisa out of humility, which is good, kerendahan hati. Tapi di satu sisi bisa out of insecurity atau self-pity bahkan. Terlalu mengasihan diri sendiri. Nah, dua rintangan atau tantangan terbesar dalam leadership, itu yang pertama adalah pride, gengsi, kesombongan. Seperti yang tadi saya bahas di slide sebelumnya. Tapi juga bisa, kalau diarahkan terlalu negatif, bisa jadi salah. Wah, aku ini insecure, aku ini memang benar nggak layak, berharap dikasihani, menggembar-gemborkan dan mengungkapkan cerita-cerita yang seolah-olah akan terdengar sebagai sebuah hal yang rendah hati, tapi sebetulnya akar tujuannya bukan itu. Nah, tapi yang paling benar adalah kita ini tidak layak, tapi hanya dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan. Nanti di 2 Korintus pasal 3, itu juga dibahas bahwa ini bukan karena kita mampu melakukan pekerjaan baik oleh kita sendiri, tapi kemampuan kita itu datang dari Tuhan. Nah, seringkali em, orang kalau dia jadi mampu, dia ambil pride-nya dan ngambil kreditnya buat dirinya sendiri. Tapi kalau dia nggak mampu, dia mencoba untuk menjual rasa self-pity atau insecurity, mengasihani bahwa ya aku ini kan memang nggak mampu, aku ini kan memang nggak layak, ini kan bukan bagianku dan lain sebagainya. Jadi yang betul adalah humility, tahu bahwa dirinya nggak layak, tapi dilayakan hanya karena kasih karunia. Nah di slide berikutnya ini favorit saya pertama kali dengar ini dari khotbahnya Jeffrey Rahmat di JPCC. Tapi kemudian waktu saya mempelajari atau merenungkan di pasal 15 1 Korintus ini, saya jadi teringat lagi dan ini saya suka sekali. Mendapatkan apa yang Bapak Ibu Saudara layak untuk dapatkan itu disebut justice atau keadilan. Ya, fair. Kamu berhak dapat sejumlah apa namanya uang misalkan, dan kamu mendapatkan seperti apa yang kamu dapatkan. Justice, keadilan. Mercy atau belas kasihan itu tidak mendapatkan hukuman yang kamu harusnya layak untuk mendapatkannya. Contoh,
Ada orang yang harusnya dihukum penjara selama 2 tahun, tapi dapat belas kasihan, akhirnya dipotong cuma 6 bulan, misalkan. Itu mercy. Jadi dia tidak mendapatkan sesuatu yang harusnya dia dapatkan dalam konotasi negatif jadi positif gitu. Jadi harusnya dia dihukum lebih berat gitu, tahu-tahu hukumannya diperingan. Atau misalkan ada contoh di Alkitab, em, ada hutang diputihkan. Itu mercy, itu belas kasihan. Tapi grace atau kasih karunia ini sangat menarik sekali bahwa it is getting something yang we do not at all deserve. Kita sama sekali nggak layak, tapi kita dapat. Itu grace. Nah, jadi kalau kita bisa berakar kembali atau selalu kembali kepada bahwa sehebat Paulus aja merasa bahwa dirinya itu hina, paling kecil dan tidak layak, tapi hanya dilayakkan oleh kasih karunia. Betapa indahnya semua kepemimpinan dan apa yang kita lakukan sehari-hari kalau kita bisa meneladani itu dan selalu menganggap bahwa aku ini sebenarnya nggak layak. Baik saya ada di tempat sebagai direktur, baik saya di tempat sebagai pemimpin pelayanan muda, baik saya sebagai pendeta, baik saya mengembalakan jemaat, baik saya pemimpin di sebuah perusahaan, dan lain sebagainya, tahu bahwa pada dasarnya adalah kita bukan orang yang mampu karena kemampuan kita sebenarnya nggak layak. Tidak ada satupun kita yang layak. Tapi balik lagi hanya karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita sampai kita ada sekarang. Slide terakhir, banyak orang ketika paham poin satu, paham poin dua, tahu bahwa yes, aku tidak layak, ya kan, cukup humble enough, dan sangat percaya dan bisa menerjemahkannya sebagai satu hal bahwa aku nggak layak, tapi kasih karunia Tuhan membuatku layak, dan oleh sebab itu aku ada sebagaimana aku ada, tapi stop di situ. Udah, tidak layak, dilayakkan karena grace, karena kasih karunia, but that's it, udah. Thank you so much, that's it. Tapi di ayat 10 dibilang, no, I worked harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Dia bilang, enggak, walaupun aku tidak layak disandingkan dan disebut rasul, itu semua kasih karena Tuhan. Tapi, tunggu dulu, aku bekerja jauh lebih keras dibanding semua yang lain. Kalau kita titik sampai situ, itu bisa berarti bahwa yes, I want to repay, saya mau membayar apa yang sudah diberikan kepada saya, karena saya ini nggak layak. Tapi itu juga tipis, very hair thin line antara menganggap bahwa dirinya kompeten dan mampu atas kemampuannya sendiri. But yet, namun, Paulus masih bilang bahwa saya menunjukkan bahwa saya bekerja lebih keras, tapi pun itu karena kasih karunia Tuhan semata. Yang mau saya sampaikan di sini adalah leadership by grace itu tidak pasif. Harusnya itu menginspirasi kita semua untuk lebih giat, untuk punya ketekunan, untuk punya ketahanan, perseverance, resilience dalam apapun yang kita lakukan. Despite tidak peduli terhadap apapun yang kita hadapi, baik itu kesulitan, baik itu tantangan, rintangan, hambatan apapun. Balik lagi ke slide pertama tadi bahwa ketika kita semua ini nyambung benang merahnya bahwa kita taruh harapan pada satu yang eternal, yang terinspirasi pada kebangkitan Tuhan. Dan itu akan menjadi satu framework yang harus kita lakukan. Dengan semua apa yang dari Tuhan, Paulus bilang di Kolose 1:29, yang menguatkan aku bekerja di dalam aku. Leaders yang paham tentang konsep kasih karunia tidak akan menganggap atau mengambil atau menerima kasih karunia itu secara granted. Bukan juga menjadi excuse atau alasan untuk something, ya udah di sini, yang penting kita selamat, it's okay, it's fine, bersyukur. Tapi harusnya jadi engine, jadi bahan bakar untuk hard work, even harder dan yang lain, tapi tidak untuk menunjukkan kesombongan kompetensi kita, namun sekali lagi membuktikan dan menyatakan bahwa justru karena kasih karunia Tuhan semata, semuanya ini bisa ada dan memberikan dampak buat semua. Pertanyaan refleksi untuk dibahas adalah, pernah nggak Bapak, Ibu, teman-teman itu ada di posisi yang merasa paling kecil, paling nggak layak, paling hina, tapi kita ada di tempat itu.
Dan itu cuma semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kalau pakai hitung-hitungan matematika manusiawi nggak mungkin. Apapun itu, menang satu perlombaan kah, atau dipilih dalam satu hal yang secara perhitungan harusnya kita nggak masuk, apapun itu. Nah, sekali lagi, ini bukan tentang hadiah ya. Kalau hadiah itu atau lotre itu untung-untungan. Tapi ini kita tahu ada satu garis kontras hitam putih antara aku nggak layak. Banyak yang lain yang lebih layak, tapi still hanya karena kasih karunia Tuhan kita dapat itu. Nah, saya akan menutup beberapa menit ke depan dengan satu hal generosity. Terinspirasi mengambil 4 ayat pertama di 1 Korintus pasal 16. Generosity, kemurahan hati, dermawan gitu ya. Ya, bermurah hati. Nah, ada 3 hal yang ingin saya bahas sebagai closing summary penutupan adalah yang saya mendapatkan insight atau pelajarannya. Nomor satu adalah consistent giving. Jadi di ayat 2 itu menarik. Di hari pertama setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu. Ya, each one of you should set aside a sum of something, a sum of money. Nah, kalau kita bicara giving, generosity ini selalu sensitif karena di dunia sekarang, terutama di perkembangan zaman yang semakin materialistik, itu selalu kata-kata generosity dan giving pasti top of mind asosiasinya itu tentang finansial atau perduitan. Padahal kita bicara giving atau generosity itu nggak semua tentang hanya sekedar uang loh. Dalam konteks di 1 Korintus memang pembahasannya tentang itu karena kita harus ingat konteks sejarah di zaman waktu itu jemaat mula-mula sangat apa istilahnya kolaboratif, sangat sangat dekat dan juga jumlahnya masih cukup kecil sehingga mereka pokoknya pengen sama-sama ikut bantu, ikut sumbangsi, ikut kontribusi, ikut memberi. Nah, kata-kata memberi sekali lagi itu bukan hanya tentang uang, tapi resources bisa bentuk waktu, perhatian, energi, dan lain sebagainya. Tujuannya sekali lagi berkaca kepada hal yang eternal, yaitu tujuan kerajaan Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang memberi, yang kita pelajari dari ayat 2 itu adalah sebuah hal yang structured dan konsisten atau direncanakan, bukan sesuatu yang sifatnya impulsif atau intentional gitu. Ya, aku lagi pengen aja, aku memberi karena moodku lagi pengen memberi. Kalau aku lagi nggak pengen, nggak mood, ya aku nggak gitu. Nah, ini sekali lagi, mari kita kesampingkan pengotakan masalah giving atau generosity dalam hal duit. Kalau kita sebagai leaders, kapan sih terakhir kita punya waktu untuk atau menyisihkan waktu secara terstruktur, selalu rutin untuk bisa mungkin ambil waktu one on one. Waktu saya bekerja di corporate sekitar 3 tahun yang lalu, itu ada penjadwalan, dibuat sebuah sistematika bahwa setiap berapa bulan sekali mesti ada one on one. Supaya apa? Supaya sama-sama bisa rekalibrasi, supaya bisa two-way feedback, tahu apa yang baik dari sang pemimpin, apa yang perlu di improve dari kedua belah pihak gitu, bukan cuma satu arah dari orang yang memimpin kepada mereka yang dipimpin. Jadi sekali lagi tidak hanya kita bicara konsistensi dalam memberi itu hanya memberi masalah uang, tapi memberi juga dalam hal perhatian gitu. When was the last time, kapan terakhir mungkin kita menelpon seorang teman yang Tuhan taruh di hati kita yang mungkin sudah lama kita nggak kontak gitu. Nah, saya berharap moga-moga malam hari ini mungkin Tuhan akan mengingatkan nama-nama itu untuk kita bisa memberi. Nggak cuma sekedar uang, tapi perhatian kita, doa kita, segampang kita say how are you itu mungkin bisa merubah hari mereka yang di sana kita nggak tahu.
Gitu. Nah, itu minta tuntunan Roh Kudus dalam hal tersebut. Yang kedua adalah faith statement. Nah, jadi memberi itu bukan cuman sekedar masalah surplus atau enggak. Oh ya, aku nggak bisa ngasih karena aku sendiri lagi kurang. Aku nggak bisa menyisihkan sesuatu karena aku nggak lagi berlebihan. Tapi ada konsistensi dari pointers yang pertama itu menuntun kita kepada satu langkah iman atau sebuah satu statement, pernyataan iman bahwa kita yakin Tuhan akan provide. Dan sekali lagi, jauhkan dari pemikiran kita malam hari ini bahwa it's all about money. No, it is not. Ini tentang semua hal dalam hidup kita yang kita bisa bagi, tidak hanya kepada orang yang kita pimpin, kepada keluarga, kepada teman, kepada komunitas, kepada mereka, siapapun dalam hidup kita bisa memberikan dampak apa yang kita bisa beri buat mereka. Leaders yang selalu memberi dan berkorban itu akan menginspirasi timnya atau orang-orang yang dipimpin. Di 2 Korintus 9, Tuhan itu suka orang yang memberi dengan sukacita. Di ayat 6 sampai 8 pasal 9 di 2 Korintus, Tuhan akan memberkati kita jauh berlimpah. Jadi konsistensi dalam memberi itu bukan sesuatu yang impulsif, dan itu faith statement. Ingat nggak cerita waktu Tuhan bilang sama Petrus, kamu berlayar. Petrus kan nelayan, dia udah expert lah. Yang nyuruh itu tukang kayu. Tapi singkat cerita, Pak, si Petrus nurut, itu di Lukas 5 kalau nggak salah. Dia bawa kapalnya, dan kalau dibaca ayatnya di Lukas 5 itu nggak cukup, hampir tenggelam. Jadi intinya adalah berkat itu kalau kita cuma mau tampung sendiri, tenggelam kita. Kalau dibagi, dampaknya luar biasa. Yang terakhir, apapun yang kamu lakukan, lakukan itu atas dasar kasih. Yohanes 3:16 itu kasih sampai lo rela mati loh. Dia yang punya segalanya, punya dunia ini, mau mati, mau kasih gitu. Hidupnya ya buat kita. Jadi kalau kita ambil benang merah di dua pasal terakhir 1 Korintus ini, dasarnya itu kasih. Giving, kalau kita sayang, kita kasih, itu it's not, nggak pernah tentang apa yang kurang aku terima, tapi selalu aku kurang kasih apa ya? Kita selalu pengen ngasih. Dan ini bukan sekedar, sekali lagi bukan tentang duit, ini tentang hidup kita, waktu kita buat orang-orang yang kita pimpin.